Selamat datang di Kota Subulu Salam, Provinsi Aceh dengan semboyan Sadakata, yakni kebulatan tekad satu kata. Kota Subulu Salam merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007. Geografis Kota Subulu Salam terletak pada posisi 2 derajat 27,30 sampai 3 derajat 00,00 lintang utara dan 97 derajat 45,00 sampai 98 derajat 10,00 bujur timur, terbentang seluas 1391 km bujur sangkar wilayah Subulu Salam. Terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Penanggalan, Runding, Sultan Daulat, dan Kecamatan Longkip. Di masa kepemimpinan Wali Kota Haji Afan Alfian Bintang, SE, dan Wakil Wali Kota RDR Maza, Kota Subulu Salam yang dijuluki oleh 101 air terjun ini terus berbenah dan mempercantik diri dari segala sektornya. Pada sektor pembangunan sendiri, Kota Subulu Salam saat ini telah melakukan upaya perubahan wajah kotanya dengan membangun sejumlah fasilitas publik serta ruang terbuka bagi publik yang nyaman. Perkembangan di daerah pemerintahan Kota Subulu Salam terus mewujudkan pelayanan kesehatan di setiap desa dan kecamatan yang tersebar di Kota Subulu Salam. Untuk saat ini, sejumlah pos pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Saat ini, Rumah Sakit Umum di Kota Subulu Salam hingga tahun 2020 tercatat 1 unit puskesmas, 6 unit 107 posyandu, 2 balai kesehatan, dan 67 puskesdes. Keberadaan fasilitas kesehatan ini didukung oleh dokter umum sebanyak 9 orang, 5 dokter spesialis, 3 dokter gigi, 79 perawat, 73 bidan, 16 tenaga farmasi, 4 ahli gizi, dan didukung oleh 19 tenaga kesehatan, masyarakat pertumbuhan sarjana, dan prasarana pendidikan di wilayah Subulu Salam terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Jumlah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tercatat sebanyak 84 sekolah, sedangkan tingkat SMP dan madrasah tasawiyah sebanyak 30 sekolah. Sementara tingkat SMA, madrasah aliyah, dan SMK sebanyak 19 sekolah. Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan, Wali Kota Subulu Salam juga memberikan program biaya siswa kepada seluruh siswa-siswi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pesantren, jenjang perguruan tinggi. Anak-anak usia dini pun mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Subulu Salam. Di sektor perkembangan sarana dan prasarana pasar, hingga tahun 2022, Kota Subulu Salam terus mengalami peningkatan seperti pasar modern, pasar harian, dan pasar rakyat yang telah tersebar di setiap kecamatan. Pusat pasar rakyat ini menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat untuk kluster bawah hingga menengah. Sementara untuk potensi perkebunan, Kota Subulu Salam memiliki ketersediaan lahan yang luas untuk pengembangan potensi kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Subulu Salam tahun 2015 mencatat perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan seluas 1.725,7 hektar dengan produksi panen mencapai 31,490 ton yang didukung oleh keberadaan 3 pabrik pengolahan kelapa sawit, sehingga terbuka peluang bagi investor dalam membangun kawasan industri bidang pengolahan produk turunan kelapa sawit. Selain perkebunan kelapa sawit, wilayah Subulu Salam juga berpotensi sebagai pengembangan perkebunan karet, jagung, cabai, serta jenis tanaman lainnya karena hampir sebagian kawasan merupakan dataran tinggi dan perbukitan yang cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, serta areal persawahan. Luas keseluruhan hutan lindung di wilayah Subulu Salam seluas 21.682 hektar, sementara kawasan taman hutan rakyat atau Taura terbentang seluas 1.713,21 hektar. Pada sektor ini, Kota Subulu Salam memiliki potensi. Subulu Salam saat ini terus dikenal oleh daerah tetangga hingga Nusantara. Sejumlah potensi wisata air terjun menjadi primadona bagi negeri 101 air terjun ini dengan mengusung konsep ekowisata.
Diharapkan ke depannya dunia pariwisata yang ada di kota Subulu Salam mampu membangkitkan dan berkembang, serta mampu bersanding dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Aceh secara khusus serta Indonesia pada umumnya. Kota Subulu Salam merupakan kota yang unik yang diisi berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita ubahnya kota Subulu Salam seperti miniatur kultur Indonesia. Betapa tidak, kota Subulu Salam yang terdiri dari bermacam ragam etnis mampu hidup berdampingan dan harmoni di setiap aktivitas sehari-hari. Layaknya surga kuliner, makanan lezat bisa ditemukan di mana saja di kota Subulu Salam, dari street food cafe yang menyediakan makanan tradisional hingga fusion food. Bahkan kuliner kota Subulu Salam sudah mampu bersanding dan bersaing pada setiap ajang festival kuliner yang digelar di Provinsi Aceh. Keanekaragaman makanan serta olahan menjadi daya tarik tersendiri pada sektor kulinernya. Pemerintah Kota Subulu Salam yang dipimpin oleh Wali Kota Haji Afan Alfian Bintang SE dan Wali Kota DRS Almaza terus berupaya dalam meningkatkan pembangunan dengan konsep tata kota yang lebih menarik. Hal ini terbukti program pembangunan dan penataan kota direalisasikan oleh pasangan wali kota dan wakil wali kota ini. Wajah kota Subulu Salam kini telah menjelma menjadi salah satu lokasi wisata dan kuliner baru di kota Subulu Salam. Peremajaan taman hingga terlihat menarik di siang maupun malam hari. Ruko-ruko baru. Masjid Agung adalah masjid yang terbesar di kota Subulu Salam yang begitu indah dan menarik. Pemerintah Kota Subulu Salam melalui sumber anggaran APBK, PBA, Otsus hingga dana APBN telah membangun sejumlah akses seluas jalan yang menghubungkan sejumlah kecamatan yang ada ini dimaksimalkan agar masyarakat lebih mudah untuk menjalankan sejumlah aktivitas serta menunjang kelancaran perekonomian di setiap desa. Kota Subulu Salam dengan segala potensinya akan terus berkembang dan maju untuk kesejahteraan masyarakat Subulu Salam. Bisa Subulu Salam sejahtera. Sadakata Enda Moy. Berikut adalah video anjungan dari Kota Subulu Salam yang diselenggarakan di Taman Ratu Syafiatuddin pada PKA yang ke-8. Kota Subulu Salam adalah kota yang memiliki kata semboyannya adalah Sadakata. Ini adalah salah satu adat dari kota Subulu Salam yang dimana ketika salah satu seorang masyarakat yang melaksanakan pernikahan ataupun khitanan, di sini adalah salah satu adatnya yang dimana banyak perhiasan yang bergantungan di atas. Ini adalah merupakan tempat nasi mempelai, dan ini juga merupakan tempat yang dimana kita meletakkan sirih atau disebut dengan ranub. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya merupakan prodi pendidikan sejarah yang berasal dari kota Subulu Salam. Nah, di sini saya bersama narasumber saya yang bernama Bang Ali Sadikin. Beliau merupakan demisioner dari PKDS yang berada di Sultan Daulat. Nah, di sini saya menyelesaikan tugas adat dan budaya yang berjudul Hilangnya Dendang Susuketan di Era Teknologi Saat Ini. Nah, di sini saya mau bertanya kepada narasumber tersebut, apakah di kota Subulu Salam tidak menggunakan dendang suku tersebut? Baik, menurut saya tentang dendang yang ada di suku yang ada di Subulu Salam itu memang seiring zaman agak memudar untuk memang zaman sekarang, karena seiring zaman kita mengikuti di era modern, dan secara tidak langsung untuk dendang tersebut hilang juga secara bukan pun permanen, secara tidak langsung hilang untuk
sedikit demi sedikit seperti itu. Karena melihat tentang zaman modern sekarang, lebih banyak orang membuat tentang pesta tersebut, baik dari mungkin seperti keyboard, baik mungkin seperti dabus. Makanya seperti yang sesukutan seperti itu mungkin lambat laun di era sekarang agak memudar seperti itu, dan tidak jauh kemungkinan akan hilang. Berikut adalah video terkait dendang sesukutan dari kota Subulu Salam. Upaya pelestarian. Yang pertama, dokumentasikan dan rekam, catat lirik, melodi, dan gerakan tari dari dendang sesukutan Aceh Singkil. Rekam dalam bentuk audio, video, atau tulisan untuk menjaga catatan yang akurat. Yang kedua ada pertunjukan dan kompetisi. Selenggarakan pertunjukan dan kompetisi dendang sesukutan untuk meningkatkan minat masyarakat. Ini dapat melibatkan berbagai kelompok usia. Yang ketiga ada peran media sosial. Gunakan media sosial untuk mempromosikan dan berbagai informasi tentang dendang sesukutan. Ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas dan mendukung upaya pelestarian. Selanjutnya ada kajian komparatif. Selain Pulau Sumatera, khususnya Singkil, Maluku Utara juga memiliki dendang yang telah terdaftar di Kemendikbud Republik Indonesia dengan nomor registrasi 2016006628. Di itu dijelaskan bahwa dendang adalah tarian yang pada mulanya hanyalah merupakan lantunan syair-syair pantun, sindiran, dan ungkapan rasa kesedihan yang diungkapkan oleh para keluarga dan kerabat dekat yang sedang bermusuhan atau tidak saling berbicara antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada solusi dari permasalahan tersebut. Kita harus mengenalkan budaya dan tradisi kita melalui anak remaja sekarang, karena yang lebih memajukan teknologi adalah anak zaman sekarang. Walaupun teknologi sekarang sedang merajalela, kemungkinan dengan cara seperti itu bisa membuat kita mengenalkan kepada mereka melalui informasi dan video, serta melihat secara langsung ke lapangan tradisi lokal tersebut. Selain itu, kita juga harus menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan tradisi seperti acara yang diselenggarakan baik di pernikahan, khitanan, serta turun tanah melalui dendang syair tersebut. Yang ada kesimpulan, yang dimana seiring perkembangan zaman globalisasi media telah meningkatkan akses masyarakat Aceh Singkil terhadap informasi internasional, berita, dan budaya dari seluruh dunia melalui televisi, internet, dan media sosial. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih terinformasi tentang peristiwa global. Globalisasi media juga membawa berbagai jenis konten hiburan dan pendidikan yang membantu memperkaya budaya lokal dengan ide-ide dan konsep baru. Bukan hanya itu saja, tetapi masyarakat Aceh Singkil juga dapat memperkenalkan kebudayaan dan keunikan dari ciri khas masyarakat Aceh Singkil ke dunia luar agar lebih terupdate, baik dari segi bahasa, tarian, makanan, daerah, pakaian adat, dan lain sebagainya.